Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali dalam acara praktikum biologi secara virtual untuk Bapak Ibu peserta diklat Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kali ini praktikum biologi tujuannya yang pertama adalah mengetahui bagian-bagian mikroskop binokuler dan mikroskop stereo. Dan yang kedua yaitu mengetahui prosedur penggunaan mikroskop binokuler dan mikroskop stereo. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah mikroskop binokuler, yang kedua mikroskop stereo, dan bahan yang digunakan adalah preparat awetan. Di sini ada beberapa preparat awetan dari beberapa jenis tanaman. Yang kedua yaitu telur katak. Nah, di sini yang kita gunakan adalah telur katak stadium 8 sel. Nah, selanjutnya untuk visualisasi kita menggunakan alat yang namanya optilat. Baiklah Bapak Ibu peserta diklat, kita mulai acara praktikum biologi kali ini. Silakan Bapak Ibu peserta diklat memperhatikan atau menyimak pada penjelasan berikut ini. Baiklah, marilah kita mulai praktikum pada kali ini. Yang pertama mengenai mikroskop cahaya. Bagian-bagian dari mikroskop cahaya yang pertama adalah lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dibentuk lensa objektif. Revolver. Berfungsi untuk memutar objektif sehingga mengubah perbesaran. Tabung okuler. Meja benda. Berfungsi untuk meletakkan spesimen atau objek yang akan diamati. Lensa objektif. Berfungsi untuk memperbesar spesimen. Cincin pengatur diopter. Berfungsi untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan kiri. Pengatur jarak mata. Penjepit spesimen. Tombol on-off. Pengatur kekuatan lampu. Berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil cahaya lampu. Skrup pengatur vertikal. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan objek gelas. Skrup pengatur horizontal. Berfungsi untuk menggeser ke kanan atau ke kiri objek gelas. Kondensor. Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya supaya tertuju ke lensa objektif. Lampu. Skrup pengatur kasar. Berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja benda untuk mencari fokus secara kasar dan cepat. Skrup pengatur halus. Berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja benda secara halus dan lambat. Demikian bagian-bagian dari mikroskop cahaya.
Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mikroskop stereo. Bagian-bagian dari mikroskop stereo yang pertama adalah lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dibentuk lensa objektif. Cincin pengatur diopter. Berfungsi untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan kiri. Skrup pengatur pembesaran. Berfungsi untuk mengatur perbesaran spesimen. Skrup pengatur fokus. Berfungsi untuk mengatur fokus spesimen. Plat tempat spesimen diletakkan. Penjepit spesimen atau preparat. Demikian bagian-bagian dari mikroskop stereo. Setelah mempelajari bagian-bagian dari mikroskop cahaya, selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur penggunaan mikroskop cahaya. Pada pengamatan kali ini, kita dibantu dengan menggunakan alat OptiLab yang sudah dihubungkan dengan PC atau bisa juga dengan menggunakan laptop. Kita buka dulu software OptiLab Viewer. Setelah itu, kita lakukan pengamatan. Setting mikroskop saat belum atau tidak digunakan adalah meja benda berada pada posisi terjauh dari lensa objektif. Lensa objektif berbesaran 4 kali. Lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya, pasang sediaan preparat pada meja benda dengan baik. Nyalakan lampu. Atur intensitas cahaya hingga intensitas cahaya medium. Jika perlu, atur diafragma secara sempurna dengan menggunakan tuasnya. Naikkan meja benda dengan skrup pengatur kasar sampai objek terlihat. Atur fokus objek pada perbesaran paling kecil dengan menggunakan skrup pengatur halus. Untuk melihat objek pada perbesaran yang lebih besar, putar revolver sampai revolver berbunyi klik tanpa menurunkan meja benda. Atur fokus dengan menggunakan skrup pengatur halus. Saat berpindah ke perbesaran yang lebih tinggi, fokuskan dulu bayangan objek pada perbesaran sebelumnya, agar pengamatan bisa dilakukan lebih cepat. Jangan gunakan lensa objektif dengan perbesaran 100 kali
tanpa menggunakan minyak imersi, karena gesekan antara preparat dan lensa dapat merusak lensa objektif. Setelah mendapatkan fokus objek sesuai dengan perbesaran yang diinginkan, lakukan pengamatan. Setelah selesai digunakan, kembalikan posisi mikroskop pada keadaan awal sebelum digunakan dengan cara turunkan meja benda sampai maksimal. Putar skrup pengatur intensitas cahaya lampu pada kondisi paling redup, kemudian matikan lampu. Posisikan lensa objektif dengan perbesaran paling kecil. Ambil preparat dari meja benda. Tutup software OptiLab Viewer. Mikroskop telah selesai digunakan. Setelah mempelajari bagian-bagian mikroskop stereo, selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur pengoperasiannya. Pada pengamatan spesimen kali ini, kita dibantu dengan menggunakan alat OptiLab yang sudah disambungkan dengan laptop. Pertama, kita membuka dulu software OptiLab Viewer. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan spesimen. Pertama, letakkan spesimen atau preparat di plat tempat spesimen. Jika diperlukan, maka gunakan penjepit. Selanjutnya, atur perbesaran pada perbesaran terkecil dengan memutar skrup pengatur pembesaran kemudian dicari fokusnya dengan memutar skrup pengatur fokus. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan bayangan yang lebih besar, putar skrup pengatur pembesaran ke perbesaran yang lebih tinggi, kemudian dicari fokusnya. Setelah selesai, lakukan pengamatan. Demikian tadi praktikum biologi tentang mikroskop. Semoga memberikan manfaat dan memberi pemahaman bagi Bapak Ibu peserta Diklat Kepala Laboratorium Sekolah. Kami dari tim praktikum biologi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.